Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Maulana dari kelompok 2 yang akan membahas tentang syariah. Saya di sini sebagai MC. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Reni Soniawati Lesmana, Satrio Aryo Damar, Muhammad Ardiansyah, Ari Laila Afifah, dan Aini Fitriani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi secara berurutan tanpa dikomando ulang. A. Makna syariat. Secara etimologis, syariat atau syarah menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Lalu secara terminologis, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Serta ada juga syariat menurut para ahli itu ada oleh Muhammad Ismail Ibrahim. Kata al-syar'u, al-syariah atau al-syariah berarti sesuatu yang dipilih dan dijelaskan Allah yang berasal dari din untuk hambanya. Kemudian din dinamakan syariat karena ia menyerupai mata air di mana masing-masing dari keduanya merupakan sumber kehidupan. Ada juga oleh Muhammad Ali Al-Syais, menurutnya secara harfiah kata syariat berarti jalan lurus, juga berarti jalan ke sumber dan tempat orang minum. Aktualisasi syariah. Secara umum, syariah mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatannya di akhirat. Nah, syariat ini dibagi menjadi dua. Syariat umum, di mana syariat umum ini contohnya adalah cita kenegaraan, di mana di dalam Al-Quran, cita kenegaraan ini tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana bentuk cita kenegaraan itu, dan sebagainya. Yang kedua adalah syariat mengadakan peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia. Contohnya adalah wudhu dan tayamum, pembagian harta waris, dan mengenai peraturan pernikahan. Berdasarkan ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Jathiyah ayat 18, As-Surah ayat 13, digunakan istilah syariah atau syariah dalam arti din dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia untuk diikuti. Sementara Al-Raghib, kata syir'un atau kata syar'un berasal dari kata masdar syar'u. Kata ini digunakan dalam arti metode ilahiyah atau hukum-hukum Allah. Sedangkan kata syara'a berarti memakai syariat atau membuat syariat hukum. Sedangkan menurut Sa'ud Ibnu Sa'ad al-Duraib, yang dimaksud dengan apa yang disyariatkan Allah dalam ayat tersebut di atas ialah mengesahkan Allah, mentaatinya, mengimani utusan-utusannya, kitab-kitabnya, hari pembalasan, dan segala sesuatu menjadikan seseorang sebagai muslim. Prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia dan cocok bagi tuntutan hati nurani setiap insan. Karena itu, peranan umat Islam di dunia dan dalam pergolakannya mempunyai peranan yang sangat mendasar. Syariat menegaskan agar mereka bangkit dari suatu kekuatan yang memimpin, menegaskan segala yang ma'ruf dan mencegah segala Ini yang. saya akan menjelaskan tentang fungsi syariat. Fungsi syariat telah dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran Surat Yusuf ayat 57. Kesannya isinya menembus semua sekat yang memisahkan manusia dengan rahmat dan berkah yang sudah dikehendaki Tuhan seluruh alam, kepada seluruh manusia. Hal ini ditegaskan kembali pada ayat lainnya, yaitu pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa syariat mengamankan kepentingan manusia di dunia dan di hari kemudian. Secara utuh, syariat adalah kehadiran rahmat dan kearifan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka syariat mengintervensi 3 wilayah yang membentuk rahmat. Pertama, syariat sebagai pendidikan sosial. Mendidik individu manusia merupakan fokus utama Islam. Sejatinya, ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang yang beriman, untuk memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan menahan diri untuk tidak menggunakan orang lain. Yang kedua, syariat keadilan. Sebagai keadilan merupakan tujuan dasar
Islam dan syariatnya. Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya merupakan keadilan yang dibatasi pada keadilan formal, namun menjadikannya sebagian daripada keimanan, karakter, dan kepribadian yang beriman. Yang ketiga, syariat perwujudan kebaikan. Yang ketiga adalah mewujudkan kebaikan pada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, syariat dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan pada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Saya di sini akan menjelaskan antara syariat dan fikih. Yang pertama itu ada ruang lingkup syariat. Ruang lingkup syariat lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup fikih, karena ruang lingkup syariat mencakup masalah akidah, akhlak, muamalah, dan segala hal yang berkait ketentuan Allah dengan hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah dan praktis. Hukum-hukumnya yaitu tentang najis, hadis, wudu, tayamum, dan lain-lainnya. Yang kedua ada syariat bersifat universal. Syariat adalah ketentuan Allah yang bersifat universal. Bukan hanya berlaku buat tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebutkan ketentuan dan peraturan Allah di zaman Bani Israil pada nabi-nabi terdahulu disebut dengan syariat dan tidak disebutkan dengan fikih. Karena itulah, maka salah satu istilah dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil sya'ru man qoblana, bukan figru man qoblana. Apa yang Allah SWT lakukan untuk umat terdahulu disebut dengan syariat, tetapi tidak disebut dengan istilah fikih. Semua ini menunjukkan bahwa syariat lebih universal dibandingkan dengan fikih. Yang ketiga ada fikih apa yang dipahami. Fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara. Sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Sedangkan syariat lebih dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Fikih ikhtilaf merupakan salah satu ilmu atau subjek yang membahas tentang ilmu fikih, khususnya membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para pakar dan para ahli. Ada 3 poin yang harus kita catat dan kita pelajari dalam fikih ikhtilaf ini, yaitu yang pertama, perbedaan pendapat tidak bisa kita tolak. Yang kedua, tidak semua titik bisa boleh berbeda pendapat. Yang ketiga, ikhtilaf ulama dengan persengketaan awam. Perlu kita ketahui yang pertama adalah perbedaan pendapat tidak bisa kita tolak. Jelas perbedaan pendapat itu mutlak selalu terjadi. Bukan saja pada zaman sekarang, dahulu pun sahabat seringkali berbeda pendapat di hadapan Rasulullah SAW. Malahan sampai para nabi dan rasul pun seringkali seperti itu. Yang kedua, tidak semua titik boleh berbeda pendapat. Tentu saja ada 2 dalam urusan perbedaan pendapat ini. Yang pertama adalah tidak semua titik boleh berbeda pendapat, dan ada juga yang boleh berbeda pendapat dan berdasarkan perkara fundamental dan tidak fundamental. Contohnya fundamental adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita percaya dan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kitab suci, kepada para malaikat, dan akan adanya hari akhir. Itu jelas kita tidak bisa mengingkarinya. Bahwa jika kita mengingkarinya, maka kita ada ancaman untuk masuk neraka. Yang ketiga adalah ikhtilaf ulama dengan persengketaan awam. Jelas di sini tidak semua perbedaan pendapat bisa kita terima. Hanya kita terima perbedaan pendapat di kalangan ulama saja yang masuk dalam pembicaraan fikih ikhtilaf ini.